Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Hubertus Madur. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana untuk membuka simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang diselenggarakan pada tahun ini di bulan September dan Oktober. Langkah yang pertama, kita coba buka di Google Chrome. Kemudian kita masukkan alamatnya pusmenjar.kemendikbud.go.id /AKM. Nah, ini kita langsung saja. Kemudian kita cari yang ini, klik yang pertama nih, soal AKM Kemendikbud Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini lagi loading. Ini hanya simulasi ya Bapak Ibu. Kita tunggu, masih proses berjalan. Ya, tampilannya seperti ini. Kita lihat, coba scroll ke bawah. Di sini ada asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Di sini ada semua, tinggal dibaca. Kemudian di sini ada asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada AKM, ada video sosialisasinya, terus ada file-file AKM-nya. Kalau mau dilihat tinggal dibuka. Di sini ada contoh soal. Contoh soal setiap tingkatan. Misalnya di SD, terus di SMP-nya kelas 7, 8, kelas 9, ya kan? Sini ada level-levelnya. Kali ini saya hanya mau masuk ke simulasi sini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih, di sini ada dua. Di sini sudah kelihatan aplikasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di sini ada dua jenis materi soalnya nanti. Di sini ada literasi, kemudian ada numerasi. Nah, kali ini saya coba di literasinya. Kita klik, sudah klik. Terus di sini ada jenjang ya Bapak Ibu. Jenjang. Kemudian di sini ada, tinggal kita klik sini, ada SD atau MI, ada SMP atau MTS, SMA atau MA, atau SMK atau paket C. Karena di sini kita di SMP, kita pilih di SMP-nya. Kemudian klik di OK, lanjutkan. Ini masih loading. Nah, tampilan seperti ini. Selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Di sini ada username-nya. Ini sudah otomatis dari Kemendikbudnya Bapak Ibu, karena untuk simulasi. Kemudian passwordnya sudah otomatis, tinggal kita klik di login seperti itu. Di sini sudah ada konfirmasi data peserta. Karena belum diisi, di sini cuma tampilannya peserta 01. Berarti kita pilih, misalnya di sini jenis kelamin. Kalau laki-laki ya klik laki-laki, kalau perempuan klik perempuan. Karena di sini laki-laki, klik. Di sini tidak usah dirubah lagi ya Bapak Ibu, kode nik sama nama pesertanya. Kemudian di sini numerasi, karena soal numerasi. Kemudian di sini namanya, misalnya Berto Madur misalnya kan. Kemudian klik tanggal lahirnya, misalnya tanggal 16, kemudian bulan, misalnya bulan Agustus, tahun, misalnya saya Berto Madur lahir 2007. Kemudian kode sini, ketikkan token di sini. Tokennya diambil dari sini ya Bapak Ibu. Ambil dari sini. Ini, coba lihat di atas ini. Nah, kita blok saja. Blok, kemudian klik kanan, copy, dan pastikan ke sini. Klik kanan, terus pastikan sini. Ya, sudah. Baru klik submit di sini ya Bapak Ibu. Sini. Sorry. Nah, ini.
Oke, sini sudah terkonfirmasi bahwa kita berhasil untuk login dengan nama Berto Mador ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan di sini. Sudah ada nama tesnya, numerasi, status tesnya tes baru, waktunya pada hari ini tanggal 31 bulan 5 2021 jam 12:10. Alokasi waktunya 60 menit. Kita mulai. Ini jaringannya kurang mendukung ya Bapak Ibu. Sudah tampil soalnya. Klik ke sini. Tampilkan soal. Ini karena jaringan ya Bapak Ibu. Oke, lanjutkan. Sini sudah mulai jalan, sudah 5953. Soalnya beberapa toko pakaian sedang memberikan diskon. Kita scroll ke bawah sini. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini wacananya. Tabel berikut menunjukkan daftar harga normal sebelum diskon dan didiskon pada beberapa toko. Semua toko tersebut menjual barang yang sama. Di sini ada 4 jenis toko dengan diskon yang berbeda, baik di baju maupun di celananya. Ini harga satuannya, harga satu baju di masing-masing toko, terus harga celana di masing-masing toko. Tapi yang beda di sini adalah di diskonnya. Ini pertanyaan untuk soal nomor 1. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Misalnya yang paling murah untuk berbelanja celana dan baju, ya kan? Berarti kita lihat saja yang paling diskon paling besar di setiap toko ini untuk pembelanjaan baju adalah di toko Jaya, itu 25%. Otomatis harganya paling murah, ya tidak? Ini pertanyaannya. Agar mendapat harga yang paling murah berarti di toko Jaya untuk membeli baju. Tapi di sini ya Bapak Ibu, coba perhatikan. Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Nah, tapi di sini harga celananya diskonnya paling kecil, berarti paling mahal. Dari harga 100.000 berarti dia dapatnya 90.000. Coba perhatikan di toko Bagus Fashion. Walaupun harga bajunya cuma diskon 10%, ya kan? 10% dari 80 itu 72. Sekarang 25% dari 100 itu adalah 75.000. Dia di sini adalah 147.000 untuk di toko Bagus. Tapi di toko Jaya 25% dari 80.000 itu adalah 60.000. 10% dari 100.000 adalah 90.000. Berarti 90 tambah 60 150. Berarti yang paling murah di sini adalah toko fashion, yaitu 147.000. Berarti kita pilih yang ini. Nah, di sini ada, kalau merasa ragu berarti kita pilih ragu. Tapi kalau sudah merasa benar ya klik soal berikutnya. Soal berikutnya tetap sama, dia punya model teks ya Bapak Ibu, tapi model pertanyaannya yang berbeda. Coba perhatikan di sini, ya kan? Diskonnya masih sama, tapi pertanyaannya yang berbeda. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, misalnya pernyataan pertama ini, kita klik nanti di sini. Kalau merasa benar, pernyataan pertama, membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal
sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Ya kan? Kalau merasa ini benar, berarti kita contreng misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian pernyataan yang kedua, harga satu baju setelah didiskon di Toko Jaya paling murah. Demikian juga harga satu baju dan satu celana setelah didiskon. Kalau ini merasa salah soalnya, pernyataan soalnya, berarti kita tidak usah contreng. Besar diskon pembelian 2 baju dan 2 celana di Toko Jaya sama dengan harga satu baju setelah didiskon di toko yang sama. Misalnya ini benar, kita contreng. Kalau masih ragu-ragu, berarti kita klik ini. Tapi kalau sudah merasa jawabannya sudah benar, kita klik soal berikutnya. Kemudian soal nomor 3. Seperti ini masih teks yang sama, tapi model pertanyaannya di sini adalah, coba perhatikan Bapak Ibu, di sini optionnya benar dan salah. Berdasarkan bacaan di atas, ini pertanyaannya. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Artinya, pernyataan yang pertama, kalau merasa benar, sesuai label atau tabel dari harga dari setiap jenis toko ini, berarti kita pilih di kolom benar. Contoh yang situ. Misalnya pernyataan pertama, selisih harga satu buah baju setelah didiskon di Toko Jaya dan Toko Selaras 10.000. Kalau misalnya salah, berarti kita pilih salah misalnya. Tadi harga paling mahal untuk satu buah celana setelah didiskon adalah di Toko Bagus Fashion. Paling mahal satu buah celana setelah didiskon adalah di Toko Bagus Fashion. Apakah itu benar atau salah? Kalau merasa salah, ya kan, yang paling mahal misalnya di toko di sini adalah baju celana, di sini celana paling mahal katanya. Padahal di sini diskonnya paling besar. Otomatis kalau diskonnya paling besar, berarti harganya paling murah. Berarti di sini katanya paling mahal, berarti itu salah misalnya. Kita klik yang ini salah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut. Soal nomor 4. Dengan gambar toko yang sama, ya kan? Tapi model pertanyaannya di AKM ini adalah essay test. Coba pertanyaannya, Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko mana? Seperti itu. Nah, ini essay testnya, ya kan? Dia ingin membeli satu baju dan satu celana, ya kan? Berarti supaya ada kembalian 2.000, dia membeli baju dan celananya di toko mana? Itu maksudnya, ya kan? Misalnya di Toko Selaras. Coba perhatikan di Toko Selaras, 15% diskon 15% dari 80 itu 68. Terus harga celananya diskon 100.000 diskon 20% itu 80. Harganya setelah didiskon adalah 80.000. Terus bajunya dari 80 dipotong 15%, berarti harga netnya itu adalah 68. 68 tambah 80 148.000. Berarti Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uang yang miliki cukup membeli di Toko Jaya tanpa mendapat uang kembalian. Berarti total uangnya itu, misalnya di Toko Jaya tadi katanya 25% dari 80 itu 60.000. 10% dari 100 setelah didiskon berarti 90.000. 90.000 dipotong 60 dijumlahkan dengan uang 60.000 dari harga baju ini sama dengan 158.000.
Berarti uang yang dibawa sama si Bapak Gunawan ini adalah 150.000 karena tidak ada kembalian katanya di Toko Jaya. Posisi harga baju yang dia beli di Toko Jaya ini adalah 150.000. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus berbelanja di toko selaras. Karena jumlah uang untuk membeli baju dan celana di toko selaras, ya kan, itu 148.000. Sehingga uang kembaliannya adalah 2.000. Berarti jawabannya toko selaras misalnya. Selaras. Misalnya ini benar, tinggal kedepankan. Nah, ini model teks yang sama untuk pertanyaan soal nomor 5, tapi pertanyaannya menjodohkan. Iya Bapak Ibu. Harga baju dan celana menjadi berbeda di setiap toko setelah dihitung dengan diskon. Pasangkan jenis barang dan nama toko pada kolom sebelah kiri dengan harga yang tepat setelah diskon pada kolom sebelah kanan. Artinya, harga satu baju di toko Bagus Fashion itu setelah didiskon itu dapatnya berapa? Harga satu baju di toko Bagus Fashion ini. Harga semula di toko Bagus Fashion adalah 80.000. Setelah di diskon 10%, ya kan? 10% dari 80 adalah itu berapa? 72.000. Berarti klik di sini dulu, baru cari yang nilainya 72.000. Nah, ini. Nah, kemudian harga satu celana di toko Andini Busana. Ini toko Andini Busana, celana katanya. Itu berapa? Harga sebelum didiskonkan 100.000. Didiskon 15%, dapatnya berapa? Di toko Andin ini. Itu 85. Ini scroll ke bawah. Nah, ini 85. Kemudian harga satu baju di Toko Jaya. Coba lihat di Toko Jaya. Baju di Toko Jaya berarti harga semulanya 80.000 dipotong diskon 25%. Itu dapatnya berapa? 60.000. Berarti kita klik dulu yang bagian jenis barang dan tokonya. Cari yang harga 60.000 ya, yang ini, ya kan? Kemudian soal yang pernyataan yang keempat, harga satu celana di toko selaras. Selaras ini celananya 20% dari 100 itu berapa? Itu 80.000. Potong 20% dari 100 ini adalah 80.000. Ini 80.000. Berarti di sini yang tidak ada jawabannya yang kolom ini biarkan. Karena di sini jenis barangnya cuma 4, di sini harganya itu ada 5 option atau 5 pilihan. Ini bukan berarti kita harus isi semua, bukan. Kalau mau ganti jawaban, misalnya harga satu baju di toko Bagus Fashion bukan 72 tapi 68 misalnya, kita ganti jawaban misalnya. Kita klik di sini, terus ubah lagi yang ini. Tapi kalau udah merasa benar, berarti kita lanjutkan. Nah, soal nomor 6 masih pernyataan yang sama di sini. Nah, di situ Yuni memiliki uang 200.000, ya kan? Dan ingin membeli satu buah baju dan satu buah celana katanya. Agar sisa uangnya paling banyak di toko mana saja?
baju dan celana boleh dibeli pada toko yang berbeda. Ia harus membeli jika uangnya sisa. Berapa rupiah sisa uangnya? Jelaskan jawabanmu. Artinya si Yuni ini dia mau membeli di 4 jenis toko ini dengan modal uangnya itu 200.000. Dia ingin membeli 1 buah celana dan 1 buah baju. Agar sisa uangnya paling banyak, betul. Dia harus membeli di toko mana? Misalnya bajunya di toko Jaya, tapi celananya di toko Selaras misalnya nih. Supaya uang paling banyak sisanya itu dia beli di toko yang mana? Itu maksudnya. Kemudian berapa rupiah sisa uangnya? Seperti itu. Berarti dari sini kita cuma lihat diskon yang paling banyak di kolom baju ini adalah di toko Jaya karena dia 25%. 25% dari 80 adalah 60.000. Harganya 60.000. Terus di celana yang paling murah kita lihat diskon yang paling besar jadinya kan, yaitu di toko fashion itu 25%. Berarti 100.000 dari 25% itu adalah 75.000. Tinggal jumlah 75.000 ditambah 60.000 itu berapa? 60.000 itu dapat 135. Harganya kan? 135 dari 200 uang yang dimiliki Bu Yuni ini adalah 200.000. Dipotong 135 berarti sisanya 200.000 dikurang 135 adalah 60.000. Itu yang paling besar. Berarti dia harus membeli di toko Jaya dan toko Bagus Fashion. Kemudian sisa uang yang dimiliki Ibu Yuni sebesar 65.000, yaitu sebesar 65.000. 65.000 ini dapatnya dari mana? Dari modal 200.000 dikurang harga dari 1 buah baju dan 1 buah celana di toko Jaya dan toko Bagus ini adalah 135.000. Kemudian kita scroll ke bawah. Kalau sudah yakin jawabannya, yaitu 65.000 uang sisanya, terus toko yang beli toko Jaya dan toko Bagus Fashion, ya kita lanjutkan saja. Kurang lebih seperti itu dengan gambaran soal AKM ya Bapak Ibu. Ini 1 sampai nomor 6 model soalnya teksnya sama seperti itu. Soal 7 sampai yang berikutnya ini teksnya berbeda. Nah, ini gambarannya. Tinggal kita ini langsung model cocokkan saja seperti itu. Kurang lebih gambaran untuk mengerjakan soal AKM, terutama di bentuk soal numerasinya, itu gambaran jenis-jenis model soal dalam AKM. Sekian dan terima kasih.